You have to be able to lead everybody. Busy changing it. Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film serial Anne Rice My Fair Witches episode pertamanya. Film ini berdasarkan novel The Life of the My Fair Witches. Film ini juga diangkat menjadi serial di AMC pada Desember 2021 yang diperankan oleh aktris cantik Alexandra Daddario sebagai Rowan. Di sini dia seorang dokter yang sangat cerdas dengan nasibnya sebagai pewaris keluarga penyihir kuat yang tidak disadari dirinya sendiri. Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah mewah dengan musik yang menakutkan. Di sini terlihat ada seseorang dokter yang datang menemui pasiennya, wanita tua yang mengalami gangguan mental yang berusia 47 tahun. Dokter ini datang sebagai pengganti pelayan Dr. Stephen Davis yang memintanya untuk memberikan suntikan obat Thorazine. Tetapi wanita ini terlihat sangat aneh sehingga dokter ingin melihat data pasien sebelum memberikan suntikan. Pelayan menunjukkan data tersebut, namun dokter ini membuat bingung ketika dia melihat hal-hal di rumahnya yang cukup aneh. Di sini terlihat seorang pria mengawasi dokter itu, kemudian dokter itu melihatnya dan langsung keluar mencari pria itu. Namun pria itu tiba-tiba menghilang. Di sini dokter sempat menanyakan perihal tersebut pada sang bibi, tetapi sang bibi menjawab, di sini tidak ada siapapun. Where did he go? The man that was just talking to her? What man? Kemudian scene pun berganti di sebuah dermaga di mana ada seseorang perempuan bernama Rowan sedang di atas perahunya. Dia bersama ibu angkatnya yang bernama Elena. Di sini mereka terlihat sangat bahagia. Lalu Elena mendatanginya karena hari ini ternyata adalah hari anniversary di mana Rowan diadopsi. Waktu pun berlalu berada di rumah sakit karena sebenarnya Rowan adalah seorang ahli bedah saraf. Ia akan melakukan operasi pada seorang pasien anak yang bernama Joey. Namun atasannya yang bernama Dr. Cake malah memimpin operasi ini. Hal ini karena direksi rumah sakit ingin melihat operasi ini. Rowan yang merasa kalau ia lebih tahu tentang pasiennya dan ia ingin memimpin operasi ini dan memulailah perdebatan sementara. Kemudian pasien mereka mulai mengalami pendarahan dan setelah operasinya selesai, Rowan menunjukkan kalau ia tidak suka dengan Dr. Cake dan ia pun berencana akan mengambil alih posisinya di suatu saat nanti. Someday I'll have Cake's job, and when I do, when you have my... Lalu ibu Rowan menemuinya di rumah sakit. Di sini Elena baru saja melakukan CT scan dan ternyata ia mengidap kanker dan hal ini membuat Rowan semakin khawatir. Rowan pergi menemui Dr. Cake di kantornya. Ia ke sana karena ia ingin meminta bantuannya untuk memasukkan ibunya ke sebuah percobaan perawatan kanker. Ia tahu kalau percobaan ini telah dipenuhi pasien dan ia memohon ke Dr. Cake agar bisa menambahkan ibunya ke daftar pasien percobaan itu. Dr. Cake menolak karena ia berpikir kalau ia tidak bisa merekomendasikan karena dengan alasan pribadi. Rowan kemudian meyakinkan kalau ia akan profesional, namun Dr. Cake menilai kalau Rowan arogan dan selalu seenaknya sendiri. Rowan masih kurang pengalaman. Mendengar hal itu, Rowan hanya bisa menahan amarahnya, namun entah kenapa ia membayangkan sebuah pembuluh darah pecah. Dan di saat yang sama, Dr. Cake tiba-tiba jatuh pingsan yang membuat Rowan ketakutan. You're not ready to take the reins. Oh, Dr. Cake! Kemudian adegan berganti. Di sini kita diperlihat cerita beberapa tahun yang lalu, di mana kita melihat seorang wanita cantik yang bernama Dale, yang sedang mengakui dosa-dosanya kepada pastor yang bernama Duffy. Saat ia akan pulang sekolah, ia melihat seseorang pria dari kejauhan. Saat bibinya yang bernama Carlotta menjemputnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Saat mereka sampai di rumah, Carlotta berkata kalau ia tidak boleh berbicara dengan pria itu lagi. Kemudian ia mengurungnya di kamarnya. Saat Dear di kamarnya, pria itu juga ada di sana. Pria itu seperti bukan manusia karena ia berkata kalau ibu Dear saat di usianya sering pergi ke sebuah pesta. Tiba-tiba sebuah lemari terbuka dan pria itu berkata kalau ada pesta di rumah pamannya. There's always a party at your Uncle Cortland. Di tempat lain, Rowan menceritakan tempat kejadian pada Dr. Cake pada ibunya, dan dia berpikir kalau ini adalah ulahnya, karena saat Rowan masih SD, ia pernah melakukan hal yang sama pada salah satu temannya.
Namun ibunya tidak mau mempercayai hal itu. Rowan berpikir mungkin ini adalah masalah genetik, dan jika ia bisa tahu siapa orang tuanya, sebenarnya mungkin ia bisa mencari tahu. Namun Elena menjelaskan kalau ia pernah mencoba mencari orang tuanya, namun ia tidak pernah berhasil. Elena kemudian meminta Rowan untuk membelikan makanan, dan saat Rowan pergi, ia pun menelpon seorang agen dan berkata kalau ia sedang mencari orang yang ditugaskan mengenai berkas Rowan. Agen itu pun sedang tidak ada di sana, sehingga Elena menitipkan pesan untuk meminta agen itu untuk memeriksa keadaan New Orleans apakah ada perubahan. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah, seorang pria bernama Cortland Mayfair sedang mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Pelayannya membawa 3 orang pemuda gagah ke depannya. Kemudian Cortland memilih salah satu dari pemuda itu, dan ia adalah bernama Patrick. Sementara itu, Derry yang datang sendiri ke pesta itu, dan mereka semua memakai topeng. Kemudian yang merupakan paman Derry yang mendatanginya dan memberi sebuah minuman. Cortland menjelaskan kalau ibu Derry yang merupakan saudaranya adalah orang yang ceria. Ibunya sudah meninggal. Namun Derry tidak percaya kalau ibunya bunuh diri dengan melompat dari atas balkon. Tak lama kemudian Patrick mendekati mereka dan ia mengajak Derry untuk berdansa. Dan ia menerima ajakannya, lalu mereka mulai menari menikmati pesta. Sementara itu Cortland memperhatikan mereka. Kemudian mereka berhubungan badan, namun Derry merasa ada yang aneh. Saat ia membuka matanya, yang ia lihat bukanlah Patrick, melainkan seorang pria yang bertopeng. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Derry yang terbangun di sebuah kamar sendirian. Di bawah ia melihat pelayan yang sedang membawa sebuah mayat, dan ia merasa kalau itu adalah Patrick. Dan di saat yang sama, Carlotta sudah menjemputnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Cyprian yang merupakan agen yang dicari Elena. Ia pergi ke sebuah rumah, ia membuka sarung tangannya, kemudian ia menyentuh pagar rumah. Tiba-tiba ia bisa melihat bayangan seorang perempuan yang sedang digantung, dan seorang pria yang sama berbicara dengan Derry sebelumnya. Tak lama kemudian Cyprian menelpon Elena dan memberitahu kalau ada pria itu ada di sana. Ia tidak bisa melihatnya, namun ia bisa merasakannya. Rowan berada di rumahnya dan mereka terpisah di jarak yang jauh, dan membuat hal itu dianggap sebagai sebuah kabar baik. Keesokan harinya, Rowan pergi menemui seorang yang bernama Daniel, yang merupakan salah satu donatur tempatnya bekerja. Ia adalah orang yang membiayai percobaan tentang pengobatan kanker yang ibunya coba masuki. Ia di sana untuk memintanya agar memasukkannya di program ini untuk menyelamatkan ibunya. Daniel tidak merasa ada yang aneh dengan niatan Rowan, sehingga ia menerimanya di percobaan ini. Kemudian mereka pergi ke kantor Daniel. Percobaan ini hanya bisa dilakukan 30 pasien. Daniel meminta Rowan untuk mencoret salah satu dari pasien yang akan digantikan oleh ibunya. Daniel tidak peduli dengan siapa yang Rowan coret. Namun Rowan tidak mampu mencoret siapapun dan menganggap percobaan ini sebagai bisnis, hingga Rowan memilih untuk tidak mencoret siapapun. Selama ini Rowan mengikuti Daniel seolah mengaguminya. Sebenarnya Rowan tidak suka dengannya. Kemudian ia mengungkapkan kesalahannya pada Rowan. Ia pun kembali membayangkan sebuah pembuluh darah pecah. Kemudian tiba-tiba Daniel jatuh pingsan tepat di depannya. Waktu pun berlalu dengan Rowan menangis dan pergi tidur sama ibunya. Di sini ia bercerita pada ibunya. Kini ia benar-benar yakin kalau ia memiliki sebuah kekuatan, dan ia ingin mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun ibunya tetap tidak mempercayai hal itu dan meminta Rowan untuk tenang. Scene pun berganti, seorang pendeta mendatangi Derry yang ternyata sedang hamil. Pendeta itu ke sana untuk menenangkan dan menjelaskan kalau Patrick telah mati karena dibunuh oleh bibinya karena Patrick membuatnya bahagia. Ternyata pendeta ini adalah orang yang sama yang dipanggil saat ibu Derry melompat dari balkon. Walaupun Derry berpikir kalau ia didorong, Derry kemudian memohon pada pendeta itu untuk mengeluarkannya dari rumah ini karena ia tahu kalau ada yang salah dengan keluarganya. Pendeta itu takut pada keluarganya dan Derry memilih mengusirnya dari kamarnya. Derry yang putus asa mencoba bunuh diri dengan menjatuhkan diri seperti ibunya. Namun saat ia akan melompat, sesuatu menahannya dan membuatnya gagal jatuh. Hal ini dilakukan oleh pria yang sering dia temui, ternyata bernama Laser. Kemudian Laser menyuruhnya pergi ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terlihat gelap dan tiba-tiba lampu perapian di sana menyala. Derry meminta satu alasan untuknya kenapa ia harus tetap hidup. Laser berkata kalau bayi dalam kandungannya akan merubah segalanya. Derry tidak mempercayainya, namun Laser menjanjikan kalau ia bisa membebaskannya dari tempat ini.
Ia meminta Dare untuk bersatu dengannya. Dengan kemauan sendiri, Laser pun menunjukkan kalau ia adalah sebuah makhluk yang bisa berubah menjadi apapun. Dan disinilah Dare membuat keputusan dengannya. Dengan kalungnya yang membuat kini adalah penyihir laser. Tiba-tiba air ketupan dia pecah dan melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian Carlotta membawa bayi itu pergi, sementara Dare hanya bisa berteriak dan menangis. Tak lama kemudian Carlotta pergi ke sebuah tempat dengan bayi itu, dan ia memberikan pada Elena yang masih muda. Dan ternyata bayi yang dilahirkan Dare adalah Rowan. What's her name? Deirdre wanted to name her Rowan. Alasan Carlotta memberikan Rowan pada Elena karena Rowan berbahaya bagi keluarga ini, dan ia sedang mencoba melindungi Dare. Ia meminta Elena membawa Rowan pergi jauh dari tempat ini dan tidak akan kembali lagi. Kemudian Dare yang masih shock dengan apa yang terjadi padanya mengalami gangguan jiwa, dan ia adalah wanita tua yang kita lihat di episode pertama. Kembali ke masa itu, dokter melihat luka di rantai kalung yang dipakai Dare. Kemudian dokter melepaskan kalung itu dan menyimpannya di saku pakaiannya. Kemudian dokter itu memberikan suntikan padanya, namun ia tidak memberikan cairan penenang karena terlihat kalau dokter itu tahu sesuatu tentang Dare. Sementara itu, Elena yang sekarat meninggal tepat di depan Rowan karena kanker yang membuat kini Rowan sebatang kara. Di tempat lain, orang yang ditelepon Elena sebelumnya memberitahu Cipran kalau Laser sudah bergerak. Ia menelpon Elena, namun Elena sudah meninggal, tentu saja tidak bisa menjawab. Sementara itu, Rowan yang masih sedih sedang sendirian di perahunya. Ia terbangun karena ia mendengar sesuatu. Dan di sana ia pertama kali melihat Laser, dan dengan begitu episode pertama pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang episode pertama ini? Apakah kalian penasaran dengan episode berikutnya? Menurut kalian gimana alur cerita serial Anne Rice My Fire Witches? Tinggalkan komentar kalian ya guys. See you next episode.